Kamu lagi mulai rajin olahraga dan makan sehat nih. Lagi semangat-semangatnya. Lalu ada aja orang yang bilang begini, "Lu rajin ya sekarang olahraga melulu? Mau jadi atlet emangnya? Lu enak, waktu luangnya banyak. Gue mana bisa, sibuk banget. Lu sih enak, ada yang support." Lalu berlanjut ke kalimat, "Tapi ngapain sih nyiksa diri kayak gitu? Nikmatin hidup dikit lah." Berujung pada kesimpulan seperti ini. Nanti juga mati kok ujung-ujungnya. Relatable nggak? Tag atau mention orang-orang yang ngomong begitu di kolom komentar, biar mereka tercerahkan. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan, saya Megawati, seorang farmasis yang aktif membagikan edukasi kesehatan berbasis sains. Di channel ini, saya akan membantu Anda meningkatkan kesehatan metabolik dan kesehatan mental lewat perubahan gaya hidup yang praktis, realistis, dan mudah untuk diterapkan. Terkait dengan pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar tersebut, sadar nggak sih kalian bahwa pilihannya bukan cuma hidup sehat atau mati muda? Ada opsi ketiga yang jauh lebih menyedihkan. Hidup lama tapi dalam kondisi sakit-sakitan. Serem nggak tuh? Mati muda emang gimana caranya? Dipikir gampang. Manusia itu ada insting bertahan hidup yang sangat kuat, yang sangat nendang, terutama di kondisi darurat. Orang yang berhasil mengakhiri itu berarti rasa sakitnya sudah di luar ambang batas kewajaran, sehingga naluri bertahan hidupnya terhenti. Percayalah, nggak semudah itu. Saya juga memiliki pengalaman pribadi. Dunia medis sekarang hebat banget dalam menjaga orang tetap hidup. Tapi belum mampu menjaga orang tetap sehat. Angka harapan hidup di abad pertengahan misalnya, itu kan sangat rendah karena banyak bayi yang meninggal. Kalau zaman sekarang, umur manusia panjang, tapi kualitas hidupnya rendah, sakit-sakitan. Banyak orang yang masih muda atau bahkan masih anak-anak sudah terkena diabetes. Banyak orang usia 50-an sudah nggak kuat jalan sedikit ngos-ngosan. Banyak lansia jatuh terpleset di kamar mandi, bukan karena lantainya licin, tapi karena otot kaki dan panggul sudah mengalami penyusutan atau sarkopenia. Karena ingat ya, setelah usia 30, kita kehilangan 3-8% massa otot setiap dekade kalau nggak dilatih. Setelah usia 60, makin cepat lagi penurunan massa ototnya hingga ke resiko sarkopenia. Permasalahannya, jika kita sakit-sakitan, bukan diri sendiri saja yang menderita, tapi orang-orang tersayang ikut repot. Pasangan yang jadi kurang tidur karena mesti membantu Anda pergi bolak-balik ke toilet, anak yang harus izin cuti karena harus mengantar Anda bolak-balik ke dokter, operasi ini dan itu. Kondisi keluarga jadi panas, ribut terus, bukan karena nggak ada rasa sayang lagi, tapi semua orang tuh udah kecapean mengurus Anda. Jadinya saling lempar-lemparan tanggung jawab. Hari ini Anda diurus oleh siapa? Bisa juga skenarionya Anda punya keluarga, tapi keluarga Anda sibuk dengan permasalahan hidupnya masing-masing. Tidak ada kesanggupan dari segi ekonomi, energi, dan waktu untuk membantu mengurus Anda. Atau memutuskan tidak mau membantu Anda karena Anda pernah menyakiti hati mereka. Bisa jadi kan? Belum lagi kalau Anda memutuskan untuk hidup sendiri misalkan, tidak berkeluarga. Waduh, kalau begitu saya harus bekerja lebih keras lagi nih. Nggak boleh istirahat biar uangnya terkumpul banyak buat masa tua. Seringkali orang berpikir seperti ini ya. Kenyataannya, Anda sibuk mengumpulkan uang untuk masa tua. Tidak menyempatkan waktu untuk memulai gaya hidup sehat. Akhirnya apa? Badan Anda rontok duluan. Atau ketika sudah saatnya Anda pensiun, uangnya sudah terkumpul, sudah punya waktu luang, fisik Anda sudah tidak sanggup untuk berjalan tanpa alat bantu. Boro-boro traveling keliling dunia. Lah, kan ada asuransi. Teman-teman ada nggak sih di sini yang membaca dan menghafal fine print di perjanjian asuransi satu persatu? Banyak loh kejadian yang orang kira bahwa operasi tertentu akan di-cover, ternyata nggak di-cover. Atau tidak di-cover karena setelah penyelidikan, ternyata Anda tidak jujur menuliskan penyakit bawaan Anda sebelum kontrak asuransi dimulai. Terus, mungkin ada juga yang berpikir, ya namanya juga udah tua, takdir, semua udah ada yang atur. Begini, jangan sampai kita udah menaruh beban dan menyalahkan takdir dari Tuhan, padahal kita sendiri sebagai manusia yang kurang ikhtiar, kurang usaha.
Gimana caranya kita berikhtiar? Bangun kebiasaan gaya hidup sehat sejak muda. Ya, saya udah terlanjur tua, gimana dong? Gak apa-apa, mulai dari sekarang. Kelar nonton video ini, langsung mulai. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Kita lahir dalam kondisi baik, kita jaga jiwa dan raga pemberian Tuhan ini semaksimal mungkin, agar kita bisa mengembalikannya juga dalam kondisi baik. Bayangin kalian umur 90 tahun dan masih kuat untuk traveling, naik turun tangga, naik turun gunung, main ski, menjelajahi dunia, gendong cucu, main bola, main kejar-kejaran sama cucu, bisa bawa barang bawaan sendiri, tanpa alat bantu, mandirian, kebebasan dalam bergerak, tidak bergantung ke orang lain. Oke, saya udah siap nih untuk memulai gaya hidup sehat. Tapi saya bingung, mesti mulai dari mana ya? Ada beberapa aspek yang penting. Saya coba sebutkan, tapi tidak berdasarkan urutan mana yang paling penting. Atau harus diprioritaskan, karena harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Pertama, pertahankan massa otot. Angkat beban minimal 2 hingga 3 kali seminggu untuk tetap kuat dan massa otot tidak menyusut seiring bertambahnya usia. Yang kedua, aktif bergerak setiap hari. Jangan duduk terus. Perbanyak stretching, jalan kaki, bawa barang-barang naik turun tangga. Semakin ngos-ngosan, semakin bagus. Yang ketiga, jaga kebugaran jantung dan paru-paru. Coba cek deh indikatornya. Kalau Anda tidak bisa menaikkan detak jantung dan menormalkannya kembali dengan baik, jadi misalkan Anda lari nih, padahal udah istirahat beberapa menit, tapi kok detak jantungnya masih tinggi terus. Nah, ada kemungkinan jantung Anda kurang sehat. VO2 max atau kapasitas paru juga indikator kesehatan yang sangat penting. Latih jantung Anda sekali seminggu dengan intensitas tinggi. Kalau saya sih HIIT ya, High Intensity Interval Training, sprinting uphill di treadmill seminggu sekali, masuk zona 5. Lalu di hari-hari berikutnya masuk fase pemulihan. Saat hari-hari pemulihan, biasanya saya angkat beban atau berjalan santai di zona 2 dengan ransel berat, racking namanya. Yang keempat, makan sehat. Prioritaskan makan makanan whole food yang bernutrisi. Kurangi makanan olahan, UPF atau ultra processed food, dan gula tambahan. Konsumsi cukup protein sekitar 1,8 sampai 2,2 gram per kilogram target berat badan per hari. Misalkan seperti saya nih 50 kg, mau maintain di berat badan segitu, saya ambil angka 2,2 gram per kilogram berat badan karena saya latihan angkat bebannya 4 sampai 5 kali seminggu. Berarti saya butuh 110 gram protein atau sekitar 480 gram dada ayam mentah atau 370 gram dada ayam matang per hari. Yang kelima, istirahat dan pemulihan. Tidur cukup, paparan sinar matahari, hubungan dan interaksi sosial, dan manajemen stres adalah asuransi kesehatan jangka panjang. Mana yang perlu saya prioritaskan terlebih dahulu dari list tersebut? Tergantung situasi dan kondisi Anda. Biasanya tuh orang punya satu favorit dan akhirnya melakukan hal itu saja dan berpikir sudah cukup. Misalnya, saya sukanya angkat beban, gak usahlah kardio, atau saya sukanya lari, gak perlu lagi lah angkat beban. Padahal, kalau bicara dari sisi kesehatan dan umur panjang, kelima aspek tersebut semuanya penting dan harus imbang. Jadi lihat sikonmu gimana, mana yang kurang. Itu yang diprioritaskan supaya berimbang. Dapat semua bare minimumnya. Saya tiap hari udah bergerak kok, angkat jemuran dan lain-lain. Atau, saya suka main bulu tangkis, ngapain angkat beban? Begini, bedakan antara aktivitas fisik, poin kedua, olahraga atau sport, dan latihan atau exercise, poin pertama. Aktivitas fisik adalah semua gerakan tubuh yang mengeluarkan energi, seperti jalan kaki, naik tangga, atau beres-beres. Sport atau olahraga adalah aktivitas fisik yang dilakukan dengan aturan, keterampilan, dan seringkali unsur kompetisi, seperti bulu tangkis atau sepak bola. Sedangkan exercise atau latihan adalah aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan dilakukan berulang dengan tujuan meningkatkan kebugaran atau kapasitas tubuh. Misalnya, jogging terprogram, latihan beban, atau HIIT. Exercise atau latihan umumnya menerapkan prinsip progressive overload, yaitu beban latihan dinaikkan bertahap seiring tubuh beradaptasi. Bisa dengan cara menambah beban, repetisi, set, durasi, intensitas, atau memperpendek rest antar set. Karena tanpa progres seperti ini, tubuh cenderung berhenti beradaptasi. Jadi intinya, hidup saat itu adalah ikhtiar supaya Anda tetap
kuat, tetap mandiri, tidak sepenuhnya bergantung dengan orang lain saat usia sudah lanjut. Mulainya juga nggak harus sempurna dan nggak harus langsung sekaligus. Lihat dulu apa yang paling kurang dari hidupmu sekarang, lalu mulai dari situ. Bangun massa otot, tetap aktif bergerak, latih jantung dan kapasitas paru-paru, makan lebih sehat, lalu istirahat yang cukup. Kalau kamu mau terus dapat edukasi kesehatan yang akurat berbasis sains dan mudah dipahami, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan info berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di video selanjutnya, tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.